Halo adik-adik, pada video ini saya akan memberikan gambaran mengenai sistem perkuliahan optika modern menggunakan daring UNRAM ya. Jadi daring UNRAM untuk kelas A mata kuliah optika modern itu sudah diberikan, sudah dibuatkan. Nanti silakan cari nama mata kuliahnya ini ya, optika modern kelas A 2020-2021. Nah, nanti silakan adik-adik enroll ya dengan kata kunci ini ya. Kata kuncinya optika kelas A underscore 2020. Ingat A-nya ini A kapital ya. Nah, optika kelas A 2020. Nanti kalau sudah di enroll, adik-adik bisa masuk ke sini ya, ke kuliah ini dan bisa mengakses semua yang berkaitan dengan mata kuliah optika modern kelas A 2020-2021 yang telah saya siapkan. Nah, jadi ingat ya, mata kuliah ini optika modern ini kodenya FIS 16517. Jadi dipastikan adik-adik sudah memprogram di kode yang benar. Ya, pengampunya saya sendiri. Oke, nah deskripsi mata kuliah di sini sudah ada di daring ini, silakan dibaca. Jadi utamanya adalah diharapkan adik-adik mampu untuk menganalisis sistem optika fisis dalam fenomena sehari-hari. Nah, kontrak kuliah dan penilaian ini silahkan bisa diklik, nanti akan muncul dan penjelasannya sudah ada di video terkait dengan kontrak kuliah dan penilaian. Nanti bisa ditonton atau dibaca juga ya. Kemudian rencana pembelajaran semester ini bisa dibuka dan di-download, kemudian dibaca. Penjelasannya, karena ini isinya adalah materi-materi yang akan kita pelajari, maka penjelasannya juga ada videonya. Silakan adik-adik bisa tonton videonya dan juga baca RPS-nya. Ini penting sekali membaca RPS. Jadi adik-adik harus tahu apa sih yang dipelajari dalam mata kuliah ini, begitu ya. Bahkan sebenarnya nanti adik-adik bisa request. Misalnya optika modern, ketika adik-adik membaca RPS-nya itu ada materi yang dirasa kurang, adik-adik bisa request, Pak, saya ingin belajar tentang ini. Nah, kalau misalnya itu worth it, misalnya sesuai dengan tingkatan adik-adik di sarjana gitu kan, semester 5, maka tentu saja dengan senang hati saya tambahkan gitu. Oke. Nah, jadwal perkuliahan juga sudah ada videonya tersendiri ya. Silakan nanti ditonton atau bisa diklik juga untuk dilihat ya jadwal perkuliahan ini. Penjelasannya sudah saya berikan videonya. Nah, buku referensi itu ada, kita gunakan Fowles sebagai buku referensi utama. Nanti silakan adik-adik cek ya. Fowles ini bisa di-download ya, diklik saja. Ya, nanti akan muncul, bisa di-download gitu ya bukunya. Oke. Nah, selain referensi utama buku Fowles ini ya, oke, nanti silakan di-download. Saya juga sertakan di sini referensi penunjang yaitu buku Boas. Ya, karena memang nanti konsep matematika yang dibutuhkan itu sangat banyak sehingga butuh pendamping buku Fismat ya, sehingga selalu didampingi. Nampaknya memang mulai semester ini adik-adik harus selalu didampingi, mata kuliah apapun harus selalu didampingi buku Boas karena memang metode matematikanya sangat dibutuhkan. Silakan bisa di-download bagi yang belum punya. Kalau belum punya artinya belum pernah buka Fismat berarti ya. Tetapi saya sertakan saja bukunya agar adik-adik bisa download ulang, kali-kali aja hilang gitu. Baik, kita mulai ke bagian utama dari kuliah daring ini. Jadi sistem perkuliahan ini saya rancang setiap topiknya itu dengan setiap pertemuan. Jadi ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya sampai dengan pertemuan 26 gitu. Nah, selain ujian akhir semester maupun ujian tengah semester,
pola setiap pertemuannya itu sama. Jadi yang pertama ada daftar hadir pertemuan, ada materi, ada video. Video ini isinya adalah video-video yang menjelaskan materi pertemuan itu. Jadi saya buatkan video penjelasannya. Jadi seolah-olah saya hadir untuk menjelaskan di hadapan adik-adik gitu, walaupun sistemnya adalah asinkron, jadi melalui video sehingga adik-adik sebenarnya bisa tonton kapanpun. Nah, kemudian selalu ada tugas pertemuan 1. Begitu pula untuk pertemuan 2 ada daftar hadir, materi, video penjelasan, dan tugas. Nah, di sini mungkin penjelasannya belum tersedia ya, karena memang saya belum lengkapi, tetapi nanti dalam beberapa waktu ini saya akan lengkapi semua gitu. Nah, mengenai pertemuan 2 tanggal berapa itu bisa dilihat di jadwal gitu kan, sudah lengkap. Jadi pertemuan 2-nya ada di tanggal 28 Agustus. Nah, artinya bahwa daftar hadir pertemuan 2 baru akan dibuka tanggal 28 Agustus gitu ya. Nah, artinya pula kalau misalnya pertemuan 6 maka daftar hadirnya baru dibuka pertemuan 6 itu tanggal 11 September gitu, dan ditutup hari itu juga gitu, sehingga kelihatan siapa yang hari itu hadir atau tidak ya. Jadi dalam waktu 24 jam, bukan 24 jam, tetapi batasnya adalah tengah malam, itu saya pasti tutup gitu ya daftar hadirnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa, kalau sudah tidak mengisi daftar hadir berarti dianggap tidak hadir begitu. Nah, kemudian adik-adik, kalau daftar hadir itu hanya dibuka pada tanggal-tanggal tertentu sesuai jadwal, tetapi adik-adik mengenai materi, video, dan tugas itu tidak harus diakses sesuai dengan tanggal jadwal. Jika semua ini sudah tersedia, misalnya nanti di pertemuan ke-12 pun ini sudah tersedia, maka adik-adik bisa langsung buka materinya, baca semua file-file yang ada di sana, kemudian tonton video-videonya jika ada hal yang perlu penjelasan, dan bahkan kalau tugasnya sudah bisa adik-adik kerjakan, silakan langsung dikerjakan dan dikumpulkan. Artinya tagihan untuk pertemuan 12 kan berarti sudah clear. Tinggal nanti di pertemuan 12 pada tanggal 2 Oktober itu adik-adik tinggal ngisi daftar hadir saja gitu. Dan tentu saja karena tanggal 12 itu kita rencanakan virtual meeting via Zoom, ya tinggal ikuti kelas virtual meetingnya, wajib diikuti ya, sehingga di sana langsung bertanya-tanya saja hal-hal yang belum dipahami. Begitu ya. Tetapi bukan berarti misalnya adik-adik tugas pertama belum terpikir gitu kan, tugas pertemuan pertama, terus adik-adik malah tunda ini mengerjakan tugas pertemuan kedua. Nah, itu salah juga, karena batas waktunya kalau misalnya tugas pertemuan pertama batas waktunya ya 28 Agustus itu misalnya, maka yang pertemuan kedua pasti batas waktunya lebih jauh lagi. Nah, sehingga diharapkan yang diselesaikan dulu ya tugas sebelumnya dulu. Jangan sampai kita terlena untuk mengerjakan tugas di yang lain gitu kan, yang rasanya lebih gampang, tetapi akhirnya lupa bahwa tugas sebelumnya itu sudah melewati tenggat waktu. Nah, kalau sudah seperti itu kan konsekuensinya itu terkait penskoran, karena yang terlambat tentu saja nanti akan ada pengurangan skor begitu ya. Jadi intinya adalah bebas mengerjakan, mengakses materinya, tetapi untuk tugas selalu perhatikan mana yang lebih urgent ya, mana yang lebih deadline-nya lebih awal ya. Kalau misalnya tugas ini sudah selesai ya lanjut ke tugas 2 misalnya bisa dikerjakan ya langsung dikerjakan saja, tapi kalau belum ya bisa tunda dulu, lihat tugas ketiga, kalau bisa langsung dikerjakan, asal jangan sampai tugas 2 ini lewat tenggat waktu lagi gitu kan. Kalau dalam seminggu adik-adik bisa mengerjakan semua tugas yang ada akan sangat bagus ya, sehingga adik-adik bisa lebih awal memenuhi tagihan dari perkuliahan ini.
Tinggal nanti adik-adik memperhatikan saja kapan yang virtual meetingnya secara live via Zoom itu harus diikuti. Jadi seperti sudah disampaikan pada video terkait dengan jadwal, itu ada 7 kali ya, kita rencanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali virtual meeting begitu ya. Nah artinya oh ya, dengan satu catatan tapi ya, bahwa tulisan-tulisan ini sudah berganti. Misalnya silakan klik untuk melihat video materi gitu, atau tugas sudah ada keterangan tugasnya dan tanggal pengumpulan. Karena kalau masih tulisannya maaf video belum tersedia atau maaf tugas belum tersedia, berarti itu belum saya lengkapi gitu kan. Nah, oke, tetapi saya akan coba lengkapi berurutan dari tugas dari pertemuan 1, pertemuan dan seterusnya gitu ya. Jadi demikian penjelasan dari sistem perkuliahan kita menggunakan daring ini, sehingga adik-adik bebas mengatur waktunya untuk belajar dan juga memenuhi tagihan tugas-tugas yang pada perkuliahan ini. Hanya saja ada bagian daftar hadir itu tidak bisa setiap saat, itu sesuai dengan tanggal-tanggalnya, dan juga nanti bagian yang virtual meet live-nya ini menggunakan Zoom ini yang nanti sesuai dengan tanggal-tanggalnya gitu. Itu yang dipastikan waktunya. Nah yang lainnya untuk materi dan video itu bebas ya, tugas juga bebas asal ingat tenggat waktunya. Jadi usahakan mengerjakan tugas yang tenggat waktunya lebih awal ya, biar tidak ada yang terlewat. Kalau sudah yang lebih awal dikerjakan, maka langsung bisa mengerjakan tugas yang lain, gak apa-apa, tidak harus menunggu tanggal daftar hadir dibuka pada pertemuan itu. Oke, jadi adik-adik bebas. Nah nanti pada pertemuan 13 ini kan kita ada UTS. Nah pada UTS ini juga ada daftar hadir, ada soal dan penyelesaian. Jadi di soal ini nanti dikumpulkan jawabannya. Tapi ya tentu saja sekarang belum ada ya, dan ini pasti tidak akan dilengkapi sampai waktunya gitu. Kalau sekarang sudah saya berikan, dia akan bubar nanti ya. Oke, nah tapi wajib ditunggu ini ya. Jadi wajib ditunggu. Nanti UTS juga, setelah UTS segera mungkin saya akan berikan penyelesaiannya. Jadi saya ingin terbuka sehingga jelas adik-adik masalah persekoran dan penilaian gitu ya. Begitu pula untuk UAS-nya. Baik, saya kira sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai sistem learning management sistemnya. Jadi daring UNRAM-nya ini ya. Sehingga adik-adik bisa lebih paham bagaimana mengikuti perkuliahan optika modern khususnya di kelas saya ini, sehingga bisa mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu. Jika ada pertanyaan terkait dengan hal ini, maka kita akan bahas di ini pertemuan 1 tanggal 27 Agustus ini. Jadi video-video yang sudah saya berikan terkait dengan perkuliahan, aturannya itu dipelajari dulu, sehingga nanti di pertemuan ini kita akan diskusikan semuanya. Oke, demikian pembahasan dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.